Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu dalam program belajar ilmu nahwu metode syamil. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab dimanapun antum berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam program Binmil, belajar ilmu nahwu metode syamil. Kita masih membahas jurus kedua, yakni jenis kata. Dan kita masih membahas isim-isim yang mu'rab, yakni isim yang berubah harokat huruf terakhirnya. Kali ini kita akan membahas isim mu'rab 3M, yaitu maksur, mangkus, dan mamdud. Apa itu maksur, mangkus, dan mamdud? Kita lanjutkan. Kata benda sesuai dengan huruf akhirnya, saya singkat KBHA, itu dibagi menjadi dua, yakni kata benda sehat dan kata benda sakit. Antum tentu masih ingat, ketika membahas tentang huruf, ada dua jenis huruf hijaiyah, yakni huruf hijaiyah yang sakit dan huruf hijaiyah yang sehat. Betul, huruf hijaiyah yang sakit hanya ada 3, yakni alif, waw, dan ya, disingkat awai. Dan sisanya 25 huruf hijaiyah semuanya adalah huruf sehat. Nah, huruf hijaiyah yang sakit itulah yang ketika dia ada di huruf terakhir dari isim, maka menjadikan isim itu isim yang sakit. Yang nanti namanya adalah mangkus, ya maksur, mangkus, dan mamdud. Sedangkan isim yang huruf akhirnya berupa huruf sehat, dia dikategorikan sebagai isim sehat. Baik, kita ulang sedikit lagi penjelasannya. Kata benda sehat yaitu semua isim yang tidak masuk dalam kategori isim maksur, mangkus, maupun mamdud. Atau penjelasan sebelumnya tadi, isim yang huruf akhirnya itu berupa huruf sehat. Ya, contohnya di sini, khailun, kuda. Khailun huruf akhirnya lam. Lam ini termasuk huruf sehat. Karena khailun termasuk isim sehat. Himarun, keledai. Huruf akhirnya ra. Ra ini termasuk huruf sehat. Jadilah himarun isim sehat. Saubun, baju. Huruf akhirnya huruf ba. Ba termasuk huruf sehat. Jadilah saubun termasuk isim sehat. Gampang bukan? Iyalah. Baik. Nah, baru kita coba masuk ke isim-isim yang sakit. Nah, ini sedikit sakit sih, tapi insya Allah mudah tetap. Yaitu pertama, isim maqsur. Apa itu isim maqsur? Isim yang diakhiri dengan huruf alif, sabitah atau lazimah. Baik alifnya dalam tampilan alif ya, tegak seperti kata al-'asa. Nah, al-'asa ini huruf akhirnya adalah alif. Alif tegak namanya. Maupun dalam tampilan seperti huruf ya. Atau disebut juga alif bengkok. Nah ini. Contohnya al-huda, petunjuk. Nah huruf akhirnya adalah huruf alif. Ini bukan huruf ya. Namanya alif lazimah atau alif sabitah. Contoh lain adalah al-fata. Nah ini huruf akhirnya adalah alif lazimah atau alif sabitah. Nah, baik al-'asa, al-huda maupun al-fata itu termasuk isim maksur, ya, isim yang sakit huruf akhirnya. Nah, ciri isim maksur ini adalah huruf sebelum akhirnya itu berbaris fathah. Jadi
mungkin nanti ada pertanyaan, ini Ustadz alif apa ya ya? Nah, dilihat. Kalau sebelum huruf akhirnya ini harokatnya fathah, berarti ini alif. Alif bengkok. Atau alif lazimah tadi. Tapi kalau kemudian sebelum huruf terakhir ini harokatnya kasroh, berarti dia iya nanti. Termasuk isim mangkus. Ya, setelah ini akan dibahas. Nah, ini adalah jenis isim sakit yang pertama, disebut isim maqsur. Ya, ingat, kalau maksur, huruf akhirnya adalah huruf alif. Dan sebelum huruf akhir itu, harokatnya fathah. Kemudian yang kedua adalah isim mangkus, yaitu isim yang diakhiri dengan huruf ya, sabitah atau lazimah, dan huruf sebelum akhirnya berharokat kasroh. Ya, coba di sini lihat. Al-hadi. Nah, al-hadi, huruf terakhirnya adalah huruf ya. Dan huruf dal sebelum huruf akhirnya dia berharokat kasroh. Contoh lain, al-qadi. Huruf akhirnya huruf ya lazimah. Dan huruf dot sebelum akhirnya ini harokatnya kasroh. Ad-da'i. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini jenis isim sakit yang kedua, isim mangkus. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah isim mamdud, yaitu isim yang diakhiri dengan huruf hamzah. Ya, hamzah, huruf akhirnya huruf hamzah. Dan sebelum huruf terakhir itu berupa alif zaidah atau alif tambahan. Jadi dia bukan huruf alif asli. Ya. Contohnya sahra'u, artinya padang pasir. Sini perhatikan huruf terakhirnya adalah hamzah. Dan sebelum huruf akhir, sebelum hamzah, ini alif. Ini alif zaidah. Sama'un. Nah, di sini hamzah, sebelumnya alif. Kemudian ibtida'un. Ya, hamzah, sebelumnya alif. Nah, ini dikategorikan sebagai isim yang sakit. Jadi, ada 3 jenis isim sakit, yakni isim maqsur, isim mangkus, dan isim mamdud. Saya harapkan antum baca ini secara berurutan, ya, jangan terbalik-balik untuk memudahkan mengingat. Jadi diawali dari maksur, kemudian mangkus, dan yang ketiga mamdud. Maksur cirinya huruf terakhirnya alif, baik tegak ataupun bengkok. Dan sebelum huruf alifnya ya harokatnya fathah. Bagaimana kita mengetahui harokatnya fathah? Cek di kamus. Bismil sudah mengajarkan itu. Ya. Yang kedua mangkus. Huruf akhirnya ya. Dan sebelum huruf ya, harokatnya kasroh. Bagaimana mengetahui harokatnya kasroh? Buka di kamus. Ya. Gunakan ilmu bismil. Dan yang ketiga, isim sakit adalah mamdud. Yakni huruf akhirnya adalah hamzah. Dan sebelumnya alif zaidah. Nah, demikianlah pembahasan tentang isim sehat dan isim sakit. Pembahasan ini sangat berguna nanti ketika kita membahas tentang tanda atau harokat huruf terakhir. Ya, ini nanti termasuk 3 dari isim yang wajib diingat jenis katanya. Karena 3 isim ini ya, maqsur, mangkus, dan mamdud ini termasuk isim yang spesial. Nah, bagaimana spesialnya nanti akan kita bahas di jurus ke-3 dan jurus ketiga dan keempat. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Oh ya, sebelum ditutup ya. Saya kasih contoh dulu latihan 17 halaman 59. Di sini tegasnya adalah antum ngasih centang saja. Apakah termasuk sahih akhir, ya sehat, atau maksur, mangkus, atau mamdud. Nah, cari artinya, gunakan lagi kamus ya untuk menambah kosakata. Maradun. Lihat huruf akhirnya dot. Dot ini tidak termasuk awai. Berarti dia sehat. Nah, centang di sahih. Nah, begitu ya. Sisanya ini sakit semua. Nah, sakit semua ya, tapi gampang insyaallah, mudah. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.